Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatrik Alfaredzi dengan NIM 2311588. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang final project saya yang berjudul Analisis Deteksi Situs phishing berbasis URL menggunakan algoritma random forest dan SVM atau super vector mesin. Nah, sebelum saya menjelaskan eh, kode dari project saya, di sini saya akan menceritakan tentang alasan mengapa saya mengambil judul tersebut. Jadi, saat ini kejahatan cyber kian marak dan menjadi salah satu yang paling sering terjadi, yaitu phishing itu sendiri. Jadi penipu memanipulasi URL sedemikian rupa untuk mencuri data sensitif pengguna. Jadi oleh karena itu pada final project ini saya mengangkat judul deteksi situs phishing berbasis URL menggunakan algoritma random forest dan super vector mesin. Dan tujuan dari proyek ini adalah membangun model machine learning yang mampu membedakan mana link asli dan link jahat hanya dengan menganalisis pola URL-nya. Bagaimana implementasi kodenya? Mari kita beda bersama-sama. Nah, jadi langkah pertama saya menginisialisasi lingkungan kerja dengan mengimport beberapa library penting. Di sini ada library Pandas. Nah, jadi Pandas itu untuk pengolahan datanya. Kemudian ada eh, Seaborn. Nah, ini nih untuk visualisasi datanya. Kemudian ada juga eh Scikit-learn. Nah, Scikit-learn ini untuk pemodelannya nanti. Kemudian di sini saya menggunakan dataset phishing underscore legitimate underscore full.csv. Kemudian saya membaca data setnya. Setelah berhasil, di sini saya eh, mau ngelihat nih eh 5 data teratas gitu dengan menggunakan df.head. Kemudian di sini juga saya menggunakan df.info. Nah, ini untuk melihat jumlah datanya dan jumlah variabelnya. Nah, di sini ada sekitaran 50 kolom dan di sini semuanya udah bertipe integer semua atau numerik. Kemudian di sini ada df describe-nya. Nah, df describe ini untuk melihat nilai keseluruhan nilainya, terus nilai meannya atau nilai rata-rata, kemudian nilai standar deviasi, nilai min, dan nilai kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai max-nya. Kemudian eh, lanjut ke tahap processing. Nah, jadi di sini karena datanya udah numerik semua, jadi di sini saya nggak melakukan yang namanya encode. Di sini saya langsung menghapus variabel yang nggak penting. Contohnya variabel ID. Makanya di sini saya menghapus kolom yang bernama ID. Ketika udah berhasil, sini saya eh, melakukan yang namanya cek missing value. Nah, kemudian di sini jumlah datanya itu yang missing value nggak ada. Nah, kemudian di sini ada eh, exploratory data analysis atau EDA. Jadi sebelum masuk ke modeling, saya tuh melakukan yang namanya tahapan EDA untuk memahami karakteristik dari data tersebut. Jadi pertama di sini saya mengecek eh, keseimbangan datanya. Nah, di sini saya menggunakan bar chart. Nah, jadi di sini bisa terlihat perbandingannya itu cukup setara ya, kayak 5.000 itu
terdeteksi aman dan 5.000-nya juga terdeteksinya sebagai phishing atau bahaya gitu. Kemudian di sini ada visualisasi dengan menggunakan heat map korelasi gitu. Nah, di sini cukup banyak sekali ya eh, variabel atau fitur-fitur yang saya gunakan. Nah, jadi di sini tuh eh, warna yang semakin terang itu dia bakalan nunjukin korelasinya itu kuat gitu. Terus sekarang ada seleksi fitur dan splitting data. Nah, jadi di sini saya memisahkan fitur X dan target itu variabelnya Y gitu. Terus untuk targetnya itu saya menggunakan variabel yang bernama class underscore label gitu. Nah, jadi selain dari eh, variabel ini itu bakalan menjadi fitur gitu. Kemudian di sini saya membagi data tren dan tesnya itu sebesar untuk data trennya sendiri itu sebesar 70% dan data tesnya itu 30%. Nah, setelah dibagi, nah ini adalah hasil dari jumlah data trennya sama data testingnya. Kemudian di sini saya melakukan modeling dengan random forest dan juga untuk mengecek fitur yang paling berpengaruh dari 49 fitur tadi. Nah, di sini jadi saya ngelatih random forest untuk cek fitur paling penting kan. Di sini saya menggunakan 50 pohon keputusan. Nah, kemudian ini eh, 10 fitur paling berpengaruh dalam deteksi phishingnya. Kemudian di sini saya membandingkan model manakah yang lebih bagus antara random forest dan SVM. Nah, bisa dilihat di sini eh, random forest itu akurasinya sekitar 97 persen. Kalau dibulatkan sekitar 98%. Kemudian di sini saya membuat model juga buat eh, SVM-nya, tetapi saya nggak menampilkan akurasinya. Nanti di akhir baru ada akurasinya. Kemudian di sini saya menyimpan model terbaiknya. Jadi model yang terbaik itu adalah random forest. Makanya di sini saya upload untuk menyimpan dengan eh, format filenya PKL. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. eh jadi di sini kita bisa melihat perbandingan antara random forest dan eh SVM. Di sini agak lumayan jauh ya dominannya. Dan di sini yang lebih dominan adalah random forest gitu. Kemudian ini eh untuk confusion matrixnya dari dua model tersebut. Jadi kita bisa melihat banyak beberapa situs phishing yang berhasil dideteksi dengan benar atau true positif. Jadi berdasarkan hasil pengujian algoritma random forest eh, mencatatkan akurasi sebesar 97,87%, sedikit lebih unggul dibandingkan SVM yang mendapatkan eh, akurasi sebesar 85,03%. Jadi eh, random random forest juga terbukti lebih baik dalam meminimalisir kesalahan prediksi atau false negatif. Sebagai kesimpulan, jadi proyek ini membuktikan bahwa ekstraksi fitur leksikal pada URL yang sangat efektif untuk mendeteksi phishing tanpa perlu mengakses konten websitenya. Algoritma random forest menjadi rekomendasi terbaik untuk kasus ini karena akurasinya
dan skala stabilitasnya. Demikian presentasi file project dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru mengenai keamanan cyber berbasis kecerdasan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.